pengajian seminggu. Ya, kamu ngikut senam seminggu nak, ditanyain nak. Anaknya kan bisa mendutang saja bu, kuliahnya di mana? Berat, makanya tanggung jawab. Kita siapkan dari awal. Kalau gagal, bangkit ya. Oke semua, jadi anak-anak sudah ketemu sama saya, ayo nak bersiap. Kita akan siap, kita akan keras sama dunia. 5 tahun lagi, insya Allah akan lembut. Tapi kalau kamu lembut sama dunia sekarang, Pak, Bu, tugas kita itu bukan beresin jalannya. Tugas kita menyiapkan bekal buat dia biar bisa jalan. Tugas kita bagaimana agar anak kita mandiri. Kenapa? Kita tidak mungkin mendampingi dirinya seumur hidup. Cepat atau lambat anaknya akan jalan sendiri. Mohon maaf, ayolah siapkan kemandiriannya. Kalau dia nggak punya kemampuan keahlian Pak, nggak punya ilmu Pak, kalau warisan jadi satu-satunya harapan bahaya. Keras. Hidup ini keras Pak, Bu, tolong. Berat. Saya dari kampung Pak, saya tahu rasanya berat Pak. Ya Allah, astagfirullah, gini amat ya, gini sekolah. Nah, ini kebetulan sedikit cerita. Saya dari Kuala Tunggal Jambi. Ayah saya guru SD nelayan. Ini ayah saya, almarhum Haji Basidat. Ayah saya ngomong 2 kata, mungkin cocok buat bapak ibu nih Pak, mungkin. Saran saya katakan pada anaknya 2 kata yang bisa membuat saya jadi kayak gini, alhamdulillah. Amin. Ayah cuman guru SD, kita ini di Kuala Tunggal Jambi. Amin, anak nomor 1, adikmu banyak. 2 kata diulang dari kecil sampai saya kuliah. Apa? Tahu diri ya nak. Tahu diri nak, tahu diri Pak. Bu, tahu diri. Saya ini bukan pewaris. Saya diperintis. Saya bilang sama anak-anak kemarin saya ketemu. Yakin ayah bundamu masih hidup minggu depan? Amin. Semoga beliau hidup 100 tahun lagi. Tapi ingat, enggak tahu usia. Kok tiba-tiba saatnya datang, kemampuan ada enggak? Adikmu sama siapa? Maaf Bu, saya keras ngomong sama putra-putri bapak 1 bulan lalu. Biar dia nyadar, dia tahu diri gitu loh. Bahwa kalau hidup sekarang enak, belum tentu enak terus. Kalau dia nggak punya kemampuan kalian, bagaimana? Siapkan dari awal. Makanya saya Bu tahu diri Pak, nggak aneh-aneh saya Bu. Alhamdulillah sebelum ayah saya wafat, ayah masih melihat anaknya nomor 1 wisuda selesai. Beliau melihat doanya terkabul, alhamdulillah melihat anaknya 4-empatnya di Gajah Mada. Ya, modalnya bukan pinter. Kamu orang pinter apa? Sabar, tekun, jujur. Pintar bukan segalanya. Jadi sekali lagi saya bilang kepada anak-anak kemarin, ya nak syukuri nak nikmat ini. Kamarmu udah enak, wifi-mu udah kencang, laptopmu canggih, makan tinggal mangap. Syukuri dengan cara belajar tekun. Kalau kamu udah enak tapi kok nyantai-nyantai, nggak belajar, itu salah satu tanda tidak bersyukur atas nikmat dari Allah. Dicabut nikmat itu, inna azabila syadid. Makanya syukuri nak, saudara kita tempatnya masih banyak susah. Itu Bu ya. Jadi pesan saya kemarin seminggu lalu, saya bilang kepada sebulan lalu adalah anak-anak. Ya, jadi pertemuan hari ini berefek pada masa depan. Kita siapkan lebih awal. Nah, kita belajar dong. Ini saya bilang. Kita belajar kalau sering nonton balap motor, balap mobil, ngerti dong bagaimana Valentino Rossi mengalahkan lawannya, bagaimana agar menang dalam balapan. Itu nyalipnya, nyalip saingan itu bukan di trek lurus, bukan di jalan lempeng. Makanya kalau mau nanti Pak programnya nanti di jalan kelas 12 aja lah. Lah kelas 12 tuh orang semua pada ngebut, susah. Makanya kayak gini. Ya di salah-salah orang lain lengah. Makanya kalau mau balap motor menang itu kan nyalipnya di tikungan ya Bu ya. Di pengkolan ya, di pengkolan. Bener. Walaupun naik sepeda pun yang lain masih lengah, naik sepeda bisa menang gitu loh. Makanya pertemuan ini diadakan di awal biar nggak kecolongan lagi nanti kelas 12. Ini yang dilakukan sekolah lain. SMA 8 dari kelas 10. Begitu masuk set program 3 tahun apa? Tidak boleh ada pungutan di SMA 8 karena Jakarta agak lain memang ya. 28 sekolah Garuda juga ya. Lab school
kelas 10 juga. Emak Tamrin yang sudah sepinter itu cuma terima 88 orang, 4 kelas IPA semua, mereka juga siap dari awal. Dari awal. Dari kelas 10 udah pinter. Tapi karena mereka ngerti saingan banyak. Nah, maaf, dikira Tarmus semuanya pengen ke Akmil, ya tidak. Mereka ngerti tidak semuanya keterima di Akmil Akpol, Unhad enggak semua. Ternyata banyak juga ingin ke PTN. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang saya layani buat Tarmus, Bapak Ibu berhak juga dapatkan. Ya, apa yang saya berikan Emat Tamrin, Lapan, Lab School, semuanya Bapak Ibu sama. Saya mulai hari ini nyatakan siap sampai dengan 31 Juli. Bapak Ibu sudah punya nomor saya ya. Tidak ada biaya apapun, tidak ada proposal apapun, saya akan bantu. Silakan pergunakan nomor HP saya akan support ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi ini dia contoh. Saran kami kepada sekolah WOTK komite. Ini contoh yang dilaksanakan sekolah lain. Itu dia. Pertemuan layanan terakhir, mohon maaf, ingat 1 tahun lagi, yang terakhir itu harusnya adalah ini, Juli. Ini kadang-kadang mohon maaf Bu, UTBK sudah selesai, bubar. Pengumuman UTBK 25 Mei, bubar. Habis itu anak-anak yang memandiri nggak dilayani, pada kocar kacir cari jalan sendiri. Padahal belum selesai. Tolong ingatkan sekali lagi, kita akan bubar setelah penutupan 31 Juli. Nggak boleh itu bubar panitia komite WUTK itu di bulan Juni, belum boleh, belum selesai. Nanti kalau sudah 31 Juli itu batas akhirnya Ibu ya, tolong ingatkan lagi. Jadi ayo sama-sama kita bersama-sama bareng-bareng sinergi Pak Bu, kuncinya sinergi, kolaborasi, komunikasi. Saya sudah lihat sekolah-sekolah hebat, bener, anak yang sukses pasti orang tua terlibat. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf, tolong kalau kesini jangan kalau ada masalah aja. Sekali-sekali coba mampir, tanya bagaimana Ananda, guru BK oleh kelas, ada halangan nggak Bapak? Ya jadi kita kerjasama Pak Bu. Tapi tolong, mohon maaf, saya ngerti SMA 2 Tangsel orang punya hebat-hebat Bu. Sama kayak SMA 76, sekolahnya para pejabat. Di situ maaf, di Jakarta Selatan. Kalau ada jarum jatuh aja, panjang dengerin kawan. Jarum tunting, heboh. Sementara di ujung sekolah sana, plafon jatuh itu nggak kedengeran. Kenapa? Itu juga hati-hati. Kenapa sama 2 Tangsel kan? Maaf, orang punya hebat. Kami mohon maaf ya Pak Bu. Tolong Bapak Ibu bisa menempatkan posisinya. Hari ini Bapak Ibu orang tua. Tolong lepaskan jabatan di rumah. Gak ada jabatan, mau jenderal, mau Bapak Ibu orang tua sekarang. Bedakan posisi di mana di sekolah. Ini kadang-kadang campur baur. Di rumah anaknya ngamuk. Kenapa orang tua ayah nggak bisa menempatkan posisi? Amin. Nurut nggak? Ayah ini di kantor karyawannya 1000, nurut semua. Ini kamu satu dengan nurut. Tidak bisa menempatkan orang tua sama di rumah sama di kantor. Nah di sini ngamuk-ngamuk. Ini kadang-kadang di Jakarta itu terjadi. Jam kosong, ayahnya ya adek lagi ngapain di kelas? Jam kosong ayah, gabut. Kenapa gurunya mana? Telepon gubernur. Pak Gubernur itu di SMA ini kelas anak saya kok kosong, kenapa? Gubernur telepon kepala dinas, kepala suku dinas telepon, datang sana. Kenapa kosong? Gurunya lagi sakit Pak, mohon maaf. Ya Allah panjang banget karena guru sakit. Ego, heboh. Satu lagi, orang tuanya pulang dari kantor. Gua pulang sepatu, contoh. Aduh, ini kan apa capek anak. Ayah, adik punya PR nih, anak SD. Tolong bantu PR adik dong. Jawab ayah capek banget. PR apa sih? Matematika. Alah, matematika lagi. Gampang ayah suruh gambar batu datar persegi selesai. Isi panjang bisa. Begitu gambar segitiga, ngapuk ayahnya. Ayahnya telepon kepala sekolah, saya papanya nih Pak, Bu, tolong Bu, itu guru matematika diajarin bikin soal PR kok susah banget anak SD. Gara-gara PR anak-anak, gara-gara salah nangkep. Gambar apa? Gambar segitiga sama kaki. Ya Allah nak, susah banget dah sama kaki. Gak bisa lah, ya Allah pakai tangannya susah belum pakai kaki. Nah ini contoh kayak gini nih. Komunikasi yang miss kan Bu ya.
Ini nggak bener guru matematikanya, masa sekitar makan susah, pakai tangan susah. Jadi mohon tolong ibu bapak orang tua, saya mengerti bapak ibu punya akses kemana-mana. Tolong kalau ada apa-apa bu ya, jangan bawa keluar. Panjang urusannya heboh, yang kena anak ibu juga nanti di sini, ya kan ya, rugi semua. Dan kami mohon tolong, kalau ada apa-apa, ada yang nggak setuju program-program tadi, lapor dong, komunikasi ke sekolah dong bu. Ya bu, saya nggak setuju bu. Ya oke, kita menikah bareng-bareng, karena ini kita rumah tangga sama-sama. Kalau kita ngajak orang lain keluar bahaya. Ya bu ya, mohon maaf ya bu ya, saya ngomong kemana-mana ini sama demi apa? Sayang sama dua tangsel. Ya jadi sekali lagi, ya Allah, sama kami sudah bangun ya. Jadi kita perlu kerjasama. Kalau bapak ibu di rumah sudah sayang sama anaknya, perhatian anaknya akan siap belajar di sini. Tapi kalau di rumah nggak disayang, nggak diperhatikan, di sekolah cari perhatian dia. Adik, gimana? Udah sarapan? Boro-boro sarapan, saya berangkat, mama papa belum bangun. Ya Allah, ya semoga nggak terjadi di SMA 2 Tangsel ini, bu ya. Oke, jadi sekali lagi, ayo kita kerjasama. Kerjasama apa? Ini sekolah bukan laundry. Pak, bu, saya titip anak saya di sini 3 tahun ya bu. Tolong bu diajarin biar pinter, disetrika, biar wangi, dilipat yang rapi. Nggak bisa. Ini kan anak bukan cucian. Kalau bapak ibu nggak terlibat berat. Nah nih 13 Juli, Senin. Bapak ibu ingat putra putri bapak ibu sudah jadi kelas 12. Saya bilang tobat nak, tobat. Kelas 12 di bulan ini, bulan Juli besok. Ya Allah, cepat banget lah. Iya. Loh, ini anak kita masuk babak baru bulan Juni tanggal 13. Januari Februari selesai tuh ya. April selesai, Mei udah selesai. Tiba-tiba Juni Juli. Bapak Ibu anaknya akan masuk gerbang kelas 12, masuk babak baru. Babak apa? Ini dia. Ini dia ya. Tuh. Ini. Bapak Ibu akan masuk babak baru ya. Babak belur. Ya Bu ya. Kenapa? Masa depan kan ya, dipertaruhkan mau jadi apa. Ini penting loh, 1 tahun depan. Jadi pertemuan ini sangat penting. Kita lebih cepat lebih awal ya. Oke sudah, nah sekarang kita cepat sini tadi. Kelas 11 sudah selesai ujian, udah nggak tolong. Mohon maaf, ujian sudah selesai, ya tinggal bagi rapot aja. Kita lihat bu, kita lihat pak bu. Ini bu, pak. Secara umum rapot anak-anak SMA. Lihat di semester 3 gimana semester 3? Turun apa naik? Secara rata-rata Pak turun Pak. Di kelas 11 ini tadi. Tapi lihat nanti semester 5. Semester 5 lihat. Wah Pak, nilai saya anjlok Pak. Tobat Pak, saya tobat semuanya. Wah naik ini kan ya naik semuanya. Kayak gini, kalau kayak gini gimana undangannya berhasil? SNBP kayak pelana kuda berat. Ya kenapa? Karena kalau logikanya SNBP itu harus naik terus nih. Itu Pak, ciri-ciri akan berhasil sukses SNBP-nya. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu lihat, di semua sekolah se-Indonesia Raya pasti nilai semester 5 bagus, betul nggak? Yakin saya. Mana ada SMA negeri swasta kok semester 5 tambah anjlok? Nggak ada. Rata-rata pasti bagus, naik, ya kan? Nah ini tadi kejadiannya. Jadi ini penyebabnya. Kenapa anjlok? 2. Nomor 1, pelajaran di kelas 11 banyak. Itu bu, yang kenapa kok Pak saya di kelas 11 ini kok dikit-dikit ulangan, dikit-dikit remet. Kenapa? Karena babnya dimajukan. Kenapa? Karena kelas 12 hanya 3 bulan. Maaf bu, sekali lagi SMA angkatan 207 Bapak Ibu belajar sekolah hanya 3 bulan saja. Masuk Juli, TK-nya bulan berapa? Oktober. Itu penyebabnya kenapa babnya banyak. Jadi capek, pasti capek. Kelas 12 nanti banget. Ya, jadi tolong katakan anaknya jaga kesehatan demi masa depan. Nah, sekarang TKA, heboh lagi TKA. TKA ini Bu nih TKA. Ya, ini beliau sekarang Bu Ramawati yang memimpin TKA nasional. Saya cek, ternyata adik kelas saya. Adik kelas saya di kampus dulu Bu. Di Teknik Elektro Gajah Mada, beliau adalah adik kelas saya kebetulan. Nah, ini dia, heboh. Kenapa? TKA-nya maju. Awalnya November tanggal 3, maka putra-putri Bapak Ibu TKA-nya tanggal 26. 26 Oktober sudah keluar jadwalnya. Ya Allah, maju. Belajar cuma 3 bulan, masuk 13 Juli. Ya, nah ini tanggal udah ada. Waduh, pendaftaran sudah dimulai Agustus.
Kalau kemarin TKA cuma 2 hari, maka putra-putri Bapak Ibu TKA-nya 4 hari. Ditambah. Waduh. Nah, ini perbedaannya apa? Sampai jadwalnya udah keluar. Jadwal sudah keluar. 4 hari, hari pertama, kedua, ketiga, 4. Wow. Ya, makanya kita akan siapkan lebih awal. Saya akan berikan nanti semua PDF-nya Bapak bisa baca ya. Nah, tolong 13 Juli kelas 12 kami mohon kepada sekolah sama orang tua. Ibu bapak tolong ya, khususnya bagi orang tua ya anaknya aktif banget dan gaul. Tolong nanti kelas 12 udahlah. Jangan lagi sibuk ngurusin OSIS, MPK, ekskul ya Allah. Ini masih juga udah kelas 12 ngurusin OSIS. Wajah lu udah tua. Yaelah, ngurus diri aja belum bener. Kamu ngurusin orang, kamu aja remeh. Malu. Harusnya saran saya kepada dia sekolah pada bulan Agustus paling lambat. Masuk Juli, Agustus stop. Kelas 12 tidak boleh terlibat kegiatan apapun lagi. Harus fokus sama masa depan. Ini kadang-kadang kelas 12 adik masih sibuk ngurus. Udahlah. Saran saya kepada pihak sekolah dipotong aja Bu. Gak usah libatkan lagi kelas 12, kasihan. Karena mepet banget waktunya. Ya, itu saran kami kepada pihak sekolah. Nah, kita lihat 50 tahun ujian PTN. Semenjak pertama kali pada tahun 76. Ini eyang kita nih. Bapak Ibu, saya tebak ini kayaknya angkatan namanya dulu UMPTN. Ketahuan ini dari wajahnya masih muda ini kan ya. Angkatan 90-an ini UMPTN ya. Bener nih kayaknya ya. Kayaknya A1 A2 A3 nih ya kan ya. Oke, nah sekarang sudah 50 tahun. Baru kemarin 2025 geger. 26 nih 2026. Kenapa? Pertama kali dalam sejarah jadwalnya diumumkan lebih cepat. Biasanya pengumuman di semester genap, ya ini sudah semester ganjil, September sudah dikeluarkan jadwal tes PTN-nya. Kok coba kita lihat. Ini gambaran 2025. Baru masuk, ya Allah kok tiba-tiba TKA. Coba kan ya, waduh November kan, tiba-tiba apa Januarinya? Januarinya Bu. Waduh. Tuh dia. Nih sekarang, yang sekarang. Ya sekarang posisi di mana? 25 Mei sudah keluar UTBK. Sekarang di gelombang terakhir yaitu mandiri. Nah, semuanya selesai 31 Juli. 1 tahun lagi giliran putra-putri Bapak Ibu. Jadi udah tahu rasanya seperti apa? Insya Allah tidak banyak berubah, ya. Oke. Nah, Nah, yang terjadi apa? Ini coba, waduh sudah, nih UTBK kemarin ya. Nah, sekarang Bu, Pak, tolong saya akan berikan PDF-nya, tolong sampai rumah Ibu print. Ya ukurannya kayak 1 meter kali 1 meter aja lah. Tempel di kamarnya. Tempel. Karena waktu kan cepet banget ya baru coba kan betul Bu. Kelas kan betul kan? Loh, ini sudah daftar TKA, ini simulasi. Ini gladi resik. Ini sudah TKA. Ya Allah nak, kamu kok masih sibuk yang nggak jelas. Tobat. Nah, lihat, waduh, TK susulan. Hasil TK keluar. Bu ya, mepet kan? Mepet. Ini kalau kita tempel kalender kelihatan tanggal kan Bu ya? Silang per hari, silang. Tuh, makin lama makin dekat kan? Kalau nggak ditempelnya gini enggak. Nanti kan setelah ini selesai Desember, Januarinya, jeret. Wah, tuh dia. Nah, ini. Saya buka aja. Ini sedikit cerita Pak Amin bagaimana. Oh, itu di sekolah aja. Sekolah. Ini sekolah. Kenapa? Mohon maaf, TKA tahun ini lebih enak. Kenapa? Karena ada 3 hari jeda. Ya? Artinya apa? Artinya enak yang dapat gelombang kedua. Betul nggak tuh? Sudah punya gambaran soal yang keluar dari gelombang pertama. Wah, kalau kayak gitu off the record, bagaimana kalau kita semua Tangsel gelombang kedua aja semuanya? Ya, saran saya 2 Tangsel milih gelombang kedua aja. Lalu gelombang 1 tanggal 30, 31 belajar.
Ya, bahas soal yang nomor pertama kan. Optimis masuk 30 besar TK terbaik Indonesia. Ya, gitu. Ya, tapi tergantung orang tua juga. Kenapa? Karena dengan siswa 500 kali perlu komputer ya paling nggak 250 kan Bu ya. Barangkali kita harus meminjamkan laptop. Kan sudah punya laptop semua kan ya? Gak ada, saya nggak punya laptop. Ya Allah, tinggal di Goa, ya kan ya. Minimal ada. Cukup sih, insya Allah. Insya Allah buat tahun depan, tahun 2026 kita satu gelombang aja, ya, gelombang kedua aja. Dan nanti kita akan belajar bahas yang sudah keluar di 3 hari. Insya Allah bagus, ya, ya. Tuh. Lalu, nah, jeng. Sudah ada kalendernya Bu, di print Bu, Pak, tempel di kamar anaknya. Masa depan lunak mau jadi apa? Ditentukan di sini jadi apa ya? Jadi sekali lagi ingat, capek banget. Tapi kalau anak kita nggak mau capek, anak kita harus tahan atas perinya kebodohan. Efek kebodohan kemiskinan Bu, nggak gampang ditangsel nih kalau miskin. Kalau di kampung kami nggak masalah Bu, miskin satu kampung, kami miskin semua. Jakarta Tangsel berat. Jadi ayo semangat ya bantu. Nih bahasa kelas 11 Pak, ini contoh. Ibu bapak sudah rencana nggak anaknya kan sudah selesai ujian kemarin kan ya? Sekarang ngapain di kamar? Ya Allah, makan tidur. Aduh, yakin sudah dapat PTN. Saya ngeliat Bu, anak sekolah lain juga sudah selesai, tapi kegiatan mereka apa sekarang? Pak, bengong nih Pak, gabut nih Pak, minta soal UTBK dong. Saya pengen coba-coba soal TK, boleh Pak? Gerak, saya kasih. Minta Bu, saya akan berikan, ya. Masih kelas 11 Pak, tiba-tiba kelas 12 Bu, beda. Coba Ibu bandingkan wajah di foto, tiba-tiba udah nggak bisa ketawa, urat ketarik semua, ya Allah. Beda, panik. Ini karena nggak punya persiapan. Kita lihat. Wow, Bu, lihat Pak. 2026. Semua PTN naik peminatnya, naik, tidak turun. Ya Allah, nih. Tuh, yang pengen UI. Pendaftar terbanyak 100.000. Ini peminat terbanyak. Pamit, kenapa bukan FK? Kenapa bukan STEITB Pak? Kenapa bukan hukum UI Pak? Itu ya Bu ya. Bapak Ibu tolong hati-hati membaca data. Data ini adalah persaingan paling berat. Bukan. Belum tentu pesertanya banyak, berat. Kenapa? Kita harus lihat nilainya dong, betul nggak? Nilainya. Ini contoh. D4 KKK sini, nih coba UNS dulu 5.000. Data punya cuma blok 3. Apakah berat? Belum tentu. Kenapa? Ini mungkin banyak doang. Pesertanya banyak tapi nilainya kecil, bisa terjadi. Karena tidak disebutkan berapa nilai minimal yang keterima. Tapi kalau lihat FKUI kok nggak ada Pak. STEITB kok nggak ada, beda persaingannya. Ini pesertanya banyak kayak di kolam ikan, tapi ikannya banyak Pak, ikan teri tapi Pak kecil-kecil Pak, ya nggak digigit nih kecil. Tapi kalau FKUI Pak, ikannya cuma dikit tapi Pak hiu, paus, piranha, kan beda, betul nggak? Beda. Yang milih FKUI pasti pinter dong. Mana ada milih FKUI iseng-iseng tuh nggak ada. Tapi iseng-iseng FKUI ya bunuh diri, nggak punya modal. Tapi itu yang tidak terjawab. Oh, jadi hati-hati ya. Nah, lagi rekor baru. Ini rekor baru. 81.000 peserta, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Belum pernah setinggi ini. Ternyata yang keterima apa UTBK 30%. 70%-nya gagal. Ini nilainya. Waduh. Tidak sampai 30. Ya sudah Ibu ya. Nah, ini tadi sudah ada. Nah, yang kedua, gara-gara banyak joki, harga joki sudah sampai 700 juta. Ya Allah. Jangankan jokinya Bu, maaf ya Bu, Jakarta Selatan, bimbelnya aja 250 juta. Ya Allah. Jangan takut, kenapa? Sudah ada solusi.
Gara-gara banyak joki, maka yang berbeda tahun ini apa? Semua anak yang target pilihan pertamanya kedokteran, mau daftar apa dia pilihan pertama? FKUI, FKUGM, FKUNHAS, maka anak tersebut kalau ujian dimanapun pasti akan dapat hari pertama. Ini dia, yang pengen kedokteran gigi, hukum, biasanya kan Bu ya, hukum, STI itu, karena ini paling banyak kasus joki, maka dibuat oleh panitia dapat hari pertama. Hari pertama pengawasannya lebih ketat. Waduh, di scanning ini coba di scanning 2 kali lipat. Kenapa? Biar tidak terjadi joki lagi. Pak, kenapa kok jurusan ini Pak? Kenapa kok filsafat nggak ada? Ya, kalau joki jarang-jarang filsafat biasanya, ya kan ya? Ya, biasanya nggak gitu. Karena biasanya pilih yang ini tadi. Itu hari pertama, hati-hati. Ya, nah berikutnya. Apalagi ini heboh. Mulai tahun 2025 literasi bahasa Indonesia. Judulnya literasi bahasa Indonesia Pak, 30 soal. Tapi faktanya soalnya bukan bahasa Indonesia. Hah? Ternyata apa? Soalnya pelajaran. Nah, ini dia. Menganggap tes literasi itu literasi bahasa Indonesia, seolah-olah harus tes soal bahasa Indonesia. Sama literasi bahasa Inggris seolah-olah soal bahasa Inggris. Enggak. Yang benar itu adalah literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Jadi bisa saja soal saintek yang kita nilai itu literasinya, pemahamannya akan soal itu. Dan di web SNPMB itu jelas, clear. Kita tidak menyebutkan literasi bahasa Indonesia. Sejak awal, tes itu adalah literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Jadi bukan ujian bahasa Indonesia, bukan pula ujian bahasa Inggris. Klik. Ya, ini Bu ya. Oh, mati. Enggak. Bisa itu. Waduh. Oke. Ya. Buat suaranya mati. Mati aja. Oke, tes. Mati. Tes udah nih. Jadi gini Bu. Ini kejadiannya pada tahun 2024. Pada tahun 2024 di soal tes PTN tidak ada tes pelajaran. Diterimalah seorang anak di kedokteran. Ternyata setelah kuliah 1 semester nilai IPK-nya anjlok. Anak ini bisa diterima di kedokteran lewat jalur tes. Nilai tesnya 850. Tinggi. Tapi begitu dibagikan IPK-nya kok 1,75. Ditanya kenapa nih kok nilainya jelek, padahal nilai UTB kamu bagus loh. Pak, saya nggak mampu belajar kimia biologi Pak. Kena 2024. Tidak terdeteksi kemampuan pelajaran anaknya di soal UTBK 2024. Makanya pada tahun 2025 rektor nggak mau lagi. Rektor minta bahwa dalam tes itu kita bisa mendeteksi kemampuan pelajaran anaknya biar bisa nggak kuat kuliah di situ 4 tahun kan Bu ya. Makanya terjadi perubahan ini. Akhirnya apa? 30 soal bahasa Indonesia, ada 1 bacaan, 4 soal kimia. Semua anak dapat yang sama. Mau ngambil hukum pun, mau ngambil ekonomi dapat ini juga. 1 bacaan, 4 soal fisika. 1 bacaan, 4 soal biologi. Zaman Bapak Ibu dulu saya tebak namanya IPA terpadu atau IPS terpadu. Nah, ya kan ya kayak gitu. Oh, lah ada ekonomi juga iya. Lah, kok ada ekonomi? Iya benar. Jadi apapun dia ngambil pilihannya, maka 30 soal bahasa Indonesia itu ada 4 soal biologi, 4 soal sosiologi ada. Campur. Waduh. Jadi 2026 kemarin dibedakan lagi, ditambah lagi kemarin literasi dalam bahasa Indonesia, dan 2026 literasi bahasa Inggrisnya ikut-ikutan juga. Tapi strateginya jangan salah. Mohon maaf yang punya anak kelas 12 tahun ini yang sudah selesai, coba tanya Bu, kesalahan para bimbel adalah menerjemahkan ini. Salah. Kenapa? Begitu ada semua, akhirnya anak yang sudah tamat itu di bimbel, di semuanya dikasih. Ngomel anaknya, Pak saya kan pengen hukum, masa saya belajar fisika juga, muntah-muntah lah dia. Pak saya pengen kedokteran, kok malah belajar ekonomi geografi, pusing lah dia. Kenapa? Dipelajari semua. Saya bilang kurang tepat.
Logikanya gimana coba? Bu, saya tanya Bu, kalau anak yang pengen kedokteran, logis nggak dilihat kemampuan sosiologinya? Nggak logis. Anaknya pengen masuk hukum, apakah logis dilihat kemampuan fisikanya? Ya enggak lah. Bener kejadian. Ternyata apa? Harus dipisah. Kalau pengen hukum ya IPS aja dong ya Bu ya. Jadi fisikanya semampunya aja. Nah ini yang terjadi kesalahan. Ibu bapak mulai tahun 2025 nggak boleh lagi nanya, Pak passing grade keterima UI berapa? Udah jadul Pak. Jadi sekali lagi UI nggak pernah matok nilai minimal, nggak pernah. Ternyata penentuan final kelulusan itu bukan skor. Jadi salah kalau nanya, Pak katanya kalau pengen terima UI minimal harus rata-rata nilainya 800, 700, salah. Ternyata apa? Mulai tahun ini, nah ya contoh. Ini si A sama si B, 7 jam tes, si B, waduh, keren. Anaknya pengen teknik, yang ngomong harus ada bobot. Kalau teknik harus bobotnya PKPM tinggi, udah tinggi loh, rata tinggi juga. Lah faktanya apa? Faktanya si B gagal, si A malah keterima. Loh, si A malah keterima, gimana ceritanya? Karena mulai tahun 2025 penentu terakhirnya itu mapel sesuai jurusan. Kalau teknik akan dilihat fisikanya dong ya Bu ya. Ternyata, ini Pak, fisikanya nggak mampu Pak. Ini nilai rata-rata ini tapi bagus fisikanya, maka yang diterima malah si A. Jadi mohon maaf Bapak semua, ingat ini contoh. Waduh, contoh. Ini seorang anak istilahnya yang 6 tes 1000 semua, nggak pakai yang 6 1000. Udah berapa rata-ratanya? 6, rata-rata 857. Udah tinggi tuh. 6 doang. Tapi mohon maaf belum tentu keterima. Kenapa? Profesor akan lihat dulu. Tolong anak ini ngambil apa? Anak ini ngambil fisika Prof. Nah, tolong dicek. Karena kalau teknik itu mapelnya apa Bu? Biologi atau fisika Pak? Fisika 4 soal di literasi bahasa Indonesia gimana? Ada yang benar nggak? Ya Allah Prof, 4 soal fisika nggak ada yang benar. Berarti anak ini tidak mampu kuliah di teknik. Gimana baca buku Haliday fisik pakai kalkulus Frank, nggak bisa nih, pasal nggak bisa gini, ini kalkulus ini. Maka gagal. Kenapa? Kemampuan fisikanya 0. Dilemparlah ke pilihan kedua, mungkin keterima di pilihan kedua. Itu ya Pak ya. Jadi hati-hati. Mapa penentunya nih, kedokteran yang diterima FKU tahun ini. Lihat, sosumnya cuma 594 kan, kecil. Bukan itu dia. Wong dia pengen kedokteran. Dilihat nih sainteknya dong. Wih, keren itu ya. Nah, betul ya. Keterima di FKU itu. Yang bilang ini anak ini sambil nggak berani Bu. Mohon maaf. Anak ini waktu konsultasi ke Bibel, Pak, saya pengen FKUI Pak. Berapa kali tryout coba? Mana tryoutmu deh? Ya Allah deh, tryoutmu cuma 650 nih, kayaknya nggak mungkin nih. Berat nih kalau FKUI ini, kayaknya nih kecat ngawasi Paku aja deh. Ya Allah, astagfirullah. Anaknya hopeless, dihina-hina gara-gara tryoutnya jelek. Kalau saya mohon maaf ya Bu. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah hanya menentukan jurusan pakai nilai tryout doang. Saran saya, jangan pernah menentukan jurusannya nanti hanya pakai nilai tryout doang. Jangan, sakit hati nanti Bapak Ibu. Anaknya ngamuk, betul nggak? Kenapa tryout terlalu kecil? Kenapa susah banget soalnya kan Bu ya? Kalau saya, mohon maaf. Kalau saya pribadi, adik pengen apa? Saya pengen FK Pak, saya pengen hukum. Bismillah, kita kejar. Tapi Pak, nilai tryout saya jelek Pak. Itu mungkin soal tryoutnya terlalu susah. Soal tryoutnya nggak benar. Ya kan? Kita fokus ke hukuman, kita kejar. Bukan mengganti jurusan loh, maaf ya Bu. Bukan mengganti jurusan. Karena kalau mengganti jurusan kemampuannya cuma 300, gagal juga, betul nggak? Mau digeser ke utara, timur, barat, gagal juga. Tryoutnya kecil. Harusnya apa? Kita cari solusi dulu. Kenapa kok nilainya segitu kan? Kita cari solusi perbaikan. Bukan dengan mengganti jurusannya. Kemampuannya dinaikin. Itu dia, kita cari solusinya apa. Lalu setelah itu apa? Kalau memang pengen kedokteran, mohon maaf hari ini
Kalau bapak ibu anaknya pengen kedokteran FK, amin, bismillah ya, jangan pernah ganti jurusan. Tetap nomor 1 FK, nomor 1, 2 FK juga. Jangan sampai Pak nomor 1 FK, nomor 2 MIPA biologi, ini nggak jelas. Nomor 1 teknik, nomor 2 filsafat, nggak jelas juga. Nomor 1 hukum, nomor 2 sosiologi, nggak. Yang penting jaket UI Pak, jaket kuning, ya elah. Jangan pernah setia sama jurusan fakultas, PTN. Sekali lagi mohon maaf ibu, tolong bilang sama anaknya jangan setia sama PTN-nya, setialah sama jurusannya, betul nggak? Kalau pengen kedokteran, itu kan gak cuma pintu UI doang. Daripada kamu nunggu pintu UI gedor-gedor nggak buka-buka, nggak keterima nggak jadi dokter, belok dikit kan bisa. Kayaknya berat Pak, belok dikit ke daerah Unsur, ya, Untirta dan FK juga. Jember kan ya ada, jadi dokter sana 4 tahun, lalu balik lagi spesialis ke UI juga bisa. Lah itu mohon maaf, semua dokter yang di Cipto Bu, ya Allah, FKU, habis lah. Baru rumah sakit Persahabatan ini kan ya, anaknya Prof. Arifah Wisman Darwisma, Erlina Burhan, semuanya pengen FKU ya, tapi kan terbatas kan Bu ya. Makanya saran saya, nomor 1 boleh FKUI, tapi nomor 2 misalkan FK juga, tapi PTN-nya digeser. Itu saran saya. Nomor 1 hukum juga, nggak apa-apa, UGM silakan, tapi nomor 2 misalkan Unsur kan bagus juga, ya di Purwokerto gampang aksesnya. Itu saran saya. Jadi jangan ganti jurusan, PTN ganti. Itu saran saya. Tapi jurusan tetap sama. Ya oke. Nah ini dia. Nih rekornya. Hasil UTBK tahun ini. Coba Pak. UTBK tahun ini lihat nih. Waduh. Ternyata ini yang keterima. Untuk keterima PTN minimal paling tidak nilainya adalah 600 ke atas. 600. Itu. Ya sudah ya, manusia. Ternyata rekornya nih, rekor tertinggi Manice, anak main Serpong 1100. Ternyata bukan 1000 paling tinggi. Waduh, ya udah. Nah ini ternyata dulu, iya ternyata bener ya, sudah lama 1000 lebih. Ini, nah, yang bilang FKUI minimal tuh 850 siapa coba? Faktanya ada FKUI 694 loh. Coba. Yang dulu ngomong katanya FKUI harus 850 Pak, tryout saya nggak nyampe, akhirnya saya geser ke daerah, nangis. Ya Allah Pak, coba kalau saya milih FKUI bisa keterima lah. Iya. Nyesel kan? Nyesel. Jadi saran saya semua mungkin ya Bu ya. Oke, sudah tahu semua. Ini dia soalnya. Nah, kita siapkan. Ini soalnya nggak berubah. Ternyata apa? 1 soal 1 menit. Yang paling parah ini Bu, PPU. 1 soal berapa? 20 soal 15 menit. Ya Allah. 20 soal 15 menit, baca soalnya udah kelar, baru baca soal dong, belum mikir. Habis, hilang layarnya. Makanya perlu latihan Bu ya. Tadi. Jadi ini. Ya, coba contoh. Orang tua coba. Nih. Bu, Pak, soal yang tiap tahun keluar. Bilangan mana yang paling besar? Kalau anak jenius, Pak Amin, boleh nggak Pak saya jadikan penyebutnya, samakan penyebutnya. Astagfirullah, samain penyebut, mau jadi berapa penyebutnya? Nyari KPK-nya. Pak saya pintar, saya jadikan desimal Pak. Bagus, desimal. Sebentar, monggo silakan ya. Ya Allah Pak, ya Allah. Waduh. Keriting, nggak terkejar. Ya Allah, iya Pak, ya. Bener, tapi ketipu, waktunya nggak terkejar kan? Makanya bukan cuma bener Pak, bener dan cepat. Gimana? Mohon maaf, ini yang sudah tidak masuk dalam kurikulum SMA. Anak SMA nggak diajarin ini. Kenapa di materi SD SMP? Ternyata, Pak boleh nggak Pak saya jadikan cara SD? Ini. Kita dulu pernah Bu membandingkan pecahan, pernah dengar kali silang belum Pak? Kali silang. Itu caranya. Kita duel, coba kita duel. Duel dulu. Kali silang ya. Nih berapa? 24. 25 kan Bu ya? Nah tadi minta jawab Pak. Paling besar. Yang besar menang dong. Yang besar menang, yang kecil coret kan begitu.
Yang menang, yang besar, oh yang besar menang ya Pak, yang besar menang ya Pak, betul. Nah gitu kan ya. Nah babak final. Jadi pecahan yang paling besar yang mana pecahan paling besar? Nah berarti 8/11 itu. Loh jadi mohon maaf Bu, ini harusnya sudah diajarkan dari kelas 10. Kelas 10, yang lain udah minta latihan ini tadi. Loh coba, nggak ada rumus, coba lihat. Modal mata sehat doang sama logika. Coba berapakah angka paling belakang pola bilangan? Cuman tambah 3, tambah 5, tambah 3. SD aja bisa. Ya kan Bu ya? Logis. Ini soal asli loh. Jadi harusnya dibiasakan dari kelas 10. Nah, ini soal 2026 kemarin. Tentang bilangan prima. SD aja tahu bilang prima. Ibu ya, ini loh Pak, nah ini juga sama. Nah ya jadi, sekarang kali gimana? Ayo coba. Nomor 1, Bu, tolong saya sudah bilang anaknya nomor 1 biar bisa bantu adalah tolong Bu bantuin beresin kamarnya. Kamarnya diberesin dulu. Karena masuk kelas 12 harus lebih serius kan Bu ya. Barang-barang gak ada guna keluarin. Dinding kamarnya tolong cat ulang. Tolong kamar anaknya, adik, dinding kamarmu mau cat ulang. Udah masuk kelas 12 Bu, Dik. Barang-barang gak ada guna setahun dikeluarin dulu. Ini kan ada PlayStation lah, digeser aja keluarin dulu ya biar lebah gitu kan. Itu kan Bu, tuh. Tolong satu lagi Bu, anak-anak nanya, Pak Amin, kenapa kok saya masuk kamar kok ngantuk ya Pak? Boleh saya lihat nggak kamarnya? Boleh. Lah, gimana nggak ngantuk deh? Kamarmu lampunya 5 watt, rabun ayam ngantuk. Udah kalau kayak gitu gini aja, copot Bu, copot lampu 5 watt, ganti lampu sorot tembak 100 watt gitu. Mateng. Terang, dengan terang kan ya. Wah, kan semangat kayak gitu. Contoh. Lalu yang kedua, Pak, kenapa kok saya masuk kamar bawanya pengen rebahan, Pak? Belajar rebahan. Wah, saya cek. Oh, gimana nggak rebahan anaknya Bu? Ini mejanya, meja belajar. Di depan tempat tidur, bubar. Di sini sama belajar, ngeliat bantal guling serasa di panggung, udah pokok sini pokok rebahan juga, bubar. Nah ini dong, gini kan Bu ya, harusnya tempat tidur itu nggak berdepan muka, tempat tidur ngadepin jendela kan, tempat tidur di belakang, biar dia nggak ngeliat bantal guling yang empuk itu loh. Ya Bu ya, saran saya. Nah berikutnya lagi apa? Ini penting nih, tolong Bu dicek anak Bapak Ibu temannya siapa. Karena ini efeknya 80%. Anak rajin akan ngajak temannya rajin kan ya. Anak males akan ngajak temannya males. Jadi hati-hati. Temannya kelas 12 akan ngefek kepada seumur hidupnya. Anak babi Raja Wali, burung hebat. Kalau dia gaul sama ayam, kelakuan kayak ayam. Hati-hati. Bapak Ibu sudah ngecek nggak? Mohon maaf Bu, tolong dong sekali-sekali sekolah lihat anaknya posisi duduknya di kelas di mana. Kenapa Pak? Karena posisi duduk di kelas berefek kepada prestasi juga lah Bu ya. Posisi menentukan prestasi kan ya? Bener. Lah kalau duduknya kayak gini, astagfirullahaladzim. Loh kok nggak mau nih? Sebentar ya. Ibu coba deh Bu. Lah ini. Loh. Ini suatu. Jadi sekali lagi, mohon maaf ya sudah ini tadi. Jadi tolong. Ternyata hang. Ini kan tadi ini sebentar saya akan cepat lagi. Nah kita lihat dulu Bu. Nah ini kita akan cek nanti setelah ini TKA, setelah itu soal-soal. Ya kita akan bantu. Berikutnya adalah tolong dicek dulu. Ini dia. Ini penting sekali-sekali tolong Bapak Ibu hadir ke sekolah. Tolong diskusi sama anaknya. Bapak Ibu wajib cek posisi duduk anaknya di mana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Kalau kayak gini gimana mau sukses? Astagfirullah. Yang di depan ini biasanya adalah guru ini, dokter biasanya dokter guru di depan ya kan ya. Makin ke belakang ini insinyur, lawyer biasanya kan ya. Makin ke belakang halah. Apa lagi ini kan ya. Jadi tolong dicek posisi anaknya di mana, sama siapa duduk, itu ngefek loh. Ya. Nah, berikutnya apa? Ini dia. Kalau tadi sudah. Jadi diulang lagi. Nah, jadi mohon maaf ya Bu ya. Siapkan dana, tapi ingat dana bukan segala. Bisa juga sukses tanpa biaya. Kenapa? Sudah ada program gratis. Ya, kuliah gratis 4 tahun. Program KIP kuliah.
Asalkan orang tuanya tidak mampu, suratnya lengkap, dicek benar, 4 tahun kuliah gratis dan anaknya akan dapat gaji 800.000 sebulan selama 4 tahun. Program ini udah ada, nanti di kampus juga ada. Jadi Bapak Ibu besarkan semangat anaknya, tidak ada mustahil, dia bisa sukses juga dimanapun. Nah, Pak harus ikut bimbel nggak? Tolong Ibu Bapak semua, bimbel bagus. Ya kalau punya dana lebih bagus, tapi tidak harus. Maaf, tolong tanyakan kepada anaknya. Tolong diskusi sama anaknya dulu. Adik cocok, senang gak ikut bimbel? Karena tidak semua anak cocok ikut bimbel, Bu. Adik lebih suka privat, mungkin privat. Atau bertiga sama temannya, panggil gurunya ke rumah kan Bu ya. Tenaganya nggak habis gitu loh. Tolong dicek dulu anaknya, diskusi. Saran saya begini, saran saya. Nih Bu, Pak, tolong sampai dengan Desember. Nah, ini Juli, tolong di 2 dia kerjakan. Soal TKA sama UTBK. Kejar dua-duanya. Setelah bulan Januari apa Pak? Setelah bulan Januari, nih Januari masuk, semester genap, kerjakan soal UTBK asli dulu. Kalau nggak punya, saya berikan, minta. Ya, sampai dengan apa Pak? Sampai dengan hari pertama UTBK. UTBK pada bulan April 2027. Lalu apa? Diskusi soal yang keluar hari pertama, insya Allah kayak gitu. Tapi mohon maaf Pak, saya Pak yang saya kejar pertama TKA dulu atau UTBK dulu? Mohon maaf ya kepada pihak sekolah, ini pertanyaan yang paling banyak. Nih, mana dulu yang harus dikejar? Kalau menurut saya, maaf nih, menurut saya pribadi ya Bu ya, nomor 1 yang dikejar TKA rapot atau UTBK. Semua kembali kepada putra putri Bapak Ibu. Nomor 1 tolong dicek, yaitu kan sudah ada nanti semester 1 sampai 4 kan Bu ya. Tolong tanya guru BK ke wali kelas. Nomor 1, Pak Bu, nilai saya segini, posisi putra putri Bapak Ibu di mana kalau ranking paralel? Ternyata Pak, alhamdulillah Pak, anak saya masuk 40% paralel. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu termasuk anak hebat, juara, berpeluang diterima, ikut dan diterima di SNBP. Yang pertama, eligible. Maka karena dia eligible, kejar nilai semester 5. Kenapa ada harapan SNBP kan Bu ya? Maka dia kejar rapot waktu yang dia punya 55%. 55% habiskan buat mengejar rapot sama TK. Tapi nggak boleh 100%. Kenapa? SNBP nggak dijamin keterima. SNBP cuma bonus, tetap siapkan UTBK 45% waktunya, kerjakan soal-soal UTBK. Kecuali kok, Pak, anak saya semester 1 sampai 4 nggak masuk ranking 40% Pak. Mohon maaf, semester 5 udah nggak ketolong. Ya Bu ya, kecil ya. Kecil peluangnya dikejar kan Bu ya. Untuk masuk eligible berat sama 1 semester. Maka saran saya, kalau ternyata semester 1 sampai 4 kemarin besok ini nggak masuk ranking 40%, saran saya 55% waktunya kejar lewat UTBK. Biasakan soal UTBK dari awal. Kenapa? Kalau dia ikut-ikutan ngejar TKA, bukan di situ jalannya. Kenapa TKA efeknya buat apa? SNBP, Japres. Wong rapotnya nggak support kan Bu ya? Nah, tapi tetap tidak boleh melupakan TKA. Kenapa? Soal TKA nanti kan kesiapannya buat UTBK juga. Gitu saran saya. Tolong dipertimbangkan Bu ya. Nah ini saran saya, kembali kepada masing-masing. Oke sudah? Nah sudah, sekarang kita akan pakai TKA sebentar. Kita lompat cepat. Tadi saya akan berikan ini dia. Ini dia, maaf sebentar Bu ya. Oke sudah. Nah oke, kedinasan dulu, kedinasan. Nah kedinasan tolong. Ibu bapak ini masa depan lebih cerah. Ayo semangat. Tapi maaf, ini nggak bisa jadi pegangan. Kenapa? Ini pantuhiri itu dilaksanakan pada bulan Juli akhir. Kalau ternyata gagal, dia mau masuk PTN, udah tutup kan Bu ya? Saran saya yang pengen kedinasan tetap ikuti UTBK. Ikut mandiri, tapi nggak boleh ikut SNBP. Kenapa? Kalau anaknya pengen akmil, akpol, pekenstan, kalau dia sudah keterima SNBP, dia tidak boleh ikutan mandiri kedinasan lagi. SNBP harus diambil. Yang pengen ikut kedinasan tidak boleh ikut SNBP. Bu ya, tolong ingat ya Bu ya. Tapi kalau UTBK boleh dibuang, mandiri boleh dibuang. Itu saran saya. Tapi ingat, mohon maaf yang banyak gagal ini. Yang paling banyak gagal ada psikotesnya. Yang nilai bagus, fisik kuat tapi psikotesnya gagal. Tapi di sini saya akan bantu.
Di sini kita akan pelatihan juga nanti persiapan buat kedinasan. Nah ini dia gambaran. Kenapa molor? Agak belakang dia. Oh ya agak belakang Ibu ya. Jadi tolong kita siapkan 7 kedinasan paling favorit tadi. Nah cuman ini tolong. Ini banyak yang nggak siap gara-gara medsosnya kacau. Lah dicek iya. Aduh makanya tolong saya ingatkan dari kelas 10 harusnya medsosnya diberesin dulu. Bahan-bahannya boleh minta Pak, boleh. Saya akan bantu, bahan-bahan saya akan bantu. Tapi tidak boleh fokus di akmil akpol doang, jangan. Kenapa nanti sakit hati kalau gagal? Siapkan plan A sampai Z, Bu ya. Yang mau keluar negeri juga ya. TOEFL IELTS-nya siapkan JLPT yang pengen ke Jepang ya. Beasiswa juga banyak. Sikat dibantu. Oke, sudah. Sekarang kita fokus kepada SNMP dulu. Udah Bu ya, ini sudah tahu ya. Ini jalurnya, kita cepat aja. Beberapa menit lagi selesai. Ada 3 jalur. Nah, sudah punya gambaran. Ini yang duluan, pertama SNBP, kedua lewat tes SNBT, yang ketiga jalur mandiri ya. Kalau SNBP mohon maaf peluangnya ini lebih sadis, 80% gagal. Ini cuma bonus, walaupun ranking 1 paralel nggak ada cerita. Dan lihat Bu, mohon maaf bagaimana Man IC Serpong. IC Serpong apakah semua anak SNBP keterima? Tidak, ternyata drop jadi 13. Tapi kan Pak, Man IC kan pengennya keluar negeri Pak, besok Garuda. Ya, tapi kan SNBP penting juga. Ya kan ya? Ternyata ini dia. Contoh 4 sekolah tidak ada yang 100%. Pada nilai bagus, sekolah hebat, tidak ada yang 100%. Hemat Tamrin cuma 60%. Mohon maaf, Jakarta paling shock. Jakarta, astagfirullah. 47 terkenal, nomor 1, 47 tanda kusir. Pernah sampai 75. Dari 75. Jadi mohon maaf, semakin turun SNBP. Kenapa? Karena pemerataan. Sekolah hebat makin banyak Bu, lab school buka di mana-mana. Ibu ya. Ini Tarnus pun buka cabang di mana-mana. Itu pun harus dapat mereka kan ya. Harus dibagi juga. Kuota tetap pembagi makin banyak kan ya. Makin kecil. Nah, kan secara logika SNBP pasti drop. Kenapa pemerataan dia tadi ya? Oke. Nah, dari turun. Nah, oke sudah sini. Ini Jakarta apa nih termasuk apa nih? Swastanya swasta. Dan ini Tamselnya SNBP nggak bisa diharap banyak. Mohon maaf. Ini SNBP cuma bonus. SNBP jalur goib. Variabel terlalu banyak isi, lalu lupakan, siapkan lewat tes. Itu saran saya. Cuma bonus 3 tahun aja. Oke sudah. Nah berikutnya, mending kita siapkan lewat tes saja. Jadi nanti pada semester 5 Bu, ini dia. Di ranking oleh pihak sekolah, di ranking semua mata pelajaran yang 40% juara itu bisa ikut SNBP. Ngisi 2 pilihan. Formulirnya gratis, lalu keluar sebulan kemudian tanpa tes SNBP ya. Nah, SNBP sudah. Nah, disinilah gunanya TKA. Nah, kita ada TKA. Jadi ini sedikit kita akan lebih cepat tentang TKA. Saya akan bantu Bapak Ibu semua TKA. Ya, itu kita jalanin aja lah. Ya Allah. Nah, ini dia. Sudah. Nih, kenapa TKA? Alasan TKA kampus pada ngamuk. Rata-rata semua nilai semester 5 pasti tinggi kan Bu ya? Ya Allah Pak, nilai semester 5 pasti bagus, nggak ada sekolah yang jelek. Begitu nilainya ya elah, ternyata nipu. Nah, TKA tidak wajib, boleh ikut, boleh tidak. Itu hak anaknya sama orang tua. Tapi saran saya demi masa depan kalau pengen sukses harus ikut TKA ya. TKA akan dipakai SNBP, mandiri juga pertimbangkan. Kedinasan akan menjadi seleksi awal, tapi mohon maaf TKA tidak boleh dipakai di UTBK. UTBK SNBT tidak boleh lihat TKA. Kenapa? Kalau tes itu murni hasil tes saja. Kalau UTBK murni dari hasil ujiannya, tidak lihat asal SMA, di rapotnya bagaimana, sekolah peminatan apa, tidak ngaruh. Yang penting lihat tesnya aja. Ya Bu ya, jadi sekali lagi dari itu, nah sudah ada jadwalnya, saya akan berikan jadwalnya sudah, ini hari-hari ini sudah, dan gunanya TK. Yang tadi juga sebelum saya singgung adalah terkait dengan peran nilai TKA. Jadi nilai TKA itu di tahun ini digunakannya sebagai validator nilai rapor. Jadi
nilai raportnya bisa dalam tanda kutip disesuaikan atau dikoreksi begitu berdasarkan nilai TKA. Nah, ini Bu contoh gini. Anak ini eligible ya, ikut undangan ya, SNBP, masukin data. Kampus melihat ini nilai rapotnya asli atau abal-abal, dicek sama mereka. Rapot matematikanya 90, TK-nya berapa? Ya elah, TK 70. Nipu, rapotnya nipu. Anak ini nggak mampu, akhirnya apa? Rapot 90 diturunin. Caranya bagaimana? Hanya contoh simulasi. Salah satu caranya ditambah bagi 2. 90 tambah 70 dibagi 2 jadi 80, yang dipakai nilai 80. Pak, bagaimana kalau tetap? Ini bagus, sekolahnya punya integritas tinggi, kayak SMA 2 Tangsel integritas tinggi. Sama Pak, sama. Tetap 90, 80 ya. Tapi ada juga di Jakarta Pusat biasanya sekolah para juara OSN, nilai rapotnya 70, TKA 90. Wah, ini anak pinter, tapi sekolahnya pelit nilai. Ya Bu ya, pelit nilainya nih, dinaikin, ditambah bagi 2 jadi berapa? 80, yang dipakai 80-nya. Gitu ya Bu ya. Itulah gunanya TKA. Jadi harus sama TKA sama rapot. Kalau TKA-nya beda sama rapot, mohon maaf, SNBP-nya terjun bebas. Di sekolah ngambil fisika, matematika lanjut. TK-nya ngambil kimia biologi, apa yang mau divalidasi, betul nggak? Makanya sekali lagi rahasianya TKA harus sama dengan nilai rapot. Itu gini ya. Nah, tapi TKA tidak boleh dipakai buat eligible. Untuk menentukan eligible hanya boleh rata-rata rapot saja, ya, Bu ya. Nah, kenapa Oktober? Karena akan dipakai di SNBP. Sudah ada contoh-contohnya, sudah ada semuanya Bu ya. Oke, nah silakan. Ini yang mau keluar negeri, insya Allah TKA sudah bisa dipakai ke luar negeri juga bisa. Beberapa negara sudah komitmen. Misalkan Turki sudah ada penyesuaian, Belanda bisa mengganti SAT, grade dan GMAT bisa juga. Jadi saran saya mau keluar negeri tetap ikut TK. Mending punya daripada tidak punya, ya. Nah, mulai tahun ini 2026 sudah diintegrasi yang ANBK sama TK. Nah, yang kemarin kelas 11 sudah ikut AN, betul nggak? Tetap harus ikut TK. Tetap beruntung karena sudah pernah ikut AN kemarin ya. Sudah sama-sama, udah kita baca cepat aja. Tanggalnya ini sudah, acuan sudah ada, sudah saya akan bagikan Bu ya. Ini sudah contoh. Nih sudah ada tanggal tadi. Waduh, cepat sekali. Jadwalnya sudah tahu tadi ya. Ini dia hasilnya nanti insya Allah tanggal 28 Desember. TK-nya. Nah, sekarang berikutnya terakhir adalah apa? Sudah contoh soal. Boleh gratis, saya akan bantu. Pak Amin, saya minta soal TK, saya akan beri. Tapi tolong Mbak Bu, ini Bu, akan ada 5. Bapak Ibu harus yakin dulu 2 mapelnya gimana. Jangan sampai salah. Tolong tanya sama anaknya, dia pengen kuliah kemana dulu. Ini rekornya nih, coba tuh. Tuh ya, ini dia. Ini adalah paling banyak anak-anak ngambil apa? PKWU. Kenapa SMK? Ibu ya. Kalau ini apa? Kalau ini sosiologi, IPS paling banyak ngambil sosiologi. Karena itu rata-rata semuanya di sana. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya. Pak, anak saya belum tahu jurusan. Kalau belum tahu jurusan, saran saya, maaf, kalau yang sudah tahu juga, yang pengen kedokteran, farmasi, kimia, teknik kimia, FSRD, mohon maaf Pak, dibatalkan. Walaupun sudah keterima SNBP, batal. Walaupun diterima tes, dibatalkan kalau tidak lolos ini. Karena jurusan ini tidak boleh punya kendala di tes buta warna. Tolong dicek dulu, penting ini. Coba ya, dicek dulu buta warna. Parsial pun nggak boleh. Parsial tidak juga. Jadi tolong dicek anaknya bisa kelihatan jelas nggak? Kelihatan, Ibu ya, kelihatan. Coba dibantu dulu. Karena jurusan tertentu harus tidak boleh kendala buta warna. Ya, oke. Yang kedua jurusan. Bagaimana tahu jurusannya? Kalau sudah tahu jurusan cukup, alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu Pak, saran saya, kalau boleh saran saya ini bagus. Sudah 50 tahun teruji. Tes bakat minat di UI. Tapi kalau yang pengen lebih cepat lagi, lebih akurat, saran saya sih dua-duanya.
Tapi minimal apa? Minimal menurut saya adalah ini. Ini lebih rekomen. Sidik jari lebih rekomen. Kenapa? Tidak perlu waktu lama. Cuma 5 menit selesai, sudah bisa sangat membantu. Terlepas dari emosi, capek, lelah, jenuh, enggak. Ini membantu juga. Setelah itu apa? Kalau sudah dapat 2, saran saya bagi yang belum tahu jurusan. Nah, coba tolong Bu, dicek mata kuliahnya. Pak Amin, saya pengen masuk teknik kimia Pak. Bagus, keren. Alasanmu kenapa? Saya pinter dan suka banget sama pelajaran kimia. Salah nak, ya Allah, salah. Astagfirullah. Teknik kimia tuh banyak kan fisika. Lah, saya fisika gak suka. Salah. Kadang-kadang anak milih jurusan tuh ngacau Bu. Maka tolong Ibu ya, saran saya dicek mata kuliahnya apa 4 tahun kan ya. Coba anak suka nggak? Suka Pak Sen. Gitu. Mata kuliah dicek. Saran saya ya. Oke, sudah Ibu ya. Nah, diskusi sama orang tua kita tadi itu saran saya. Tolong tes sidik jari sangat membantu sekali. Oke, sudah? Lanjut. Ya. Nah, ini sedikit cerita. Ibu Bapak kemarin sebulan lalu ada yang cerita tentang materi saya nggak Bu ya? Barangkali lupa ya, ini hasil lewat sedikit aja, satu slide aja. Ini sedikit cerita nih dulu, nih kemarin. Ini pada tanggal 5 Mei kami berikan kertas, Bu anaknya Bu ya. Anaknya itu cuman silang-silang. Lalu kita akan periksa hasil kuisnya. Ada 5 golongan. Bagaimana pola, karakter, dan jurusan cocok buat putri-putri Bapak Ibu. Coba ingat nih, ada 5. Contoh, berkaitan dengan pola pikir. Nomor 1, ada namanya anak golongan kiri bawah. Artinya otaknya paling banyak bekerja di bagian kiri bawah. Tolong dicek Bu hasil anaknya Bu ya. Nah, anak kiri bawah ini ciri-cirinya apa? Otaknya paling banyak bekerja kiri bawah. Ciri khas anak ini biasanya penampilannya rapi, teliti, detail, suka pakai barang bermerek, nggak suka pakai barang KW. Nggak suka, nggak ada mereknya nih Pak. Kiri bawah. Anak kiri bawah kalau di sekolah ketahuan banyak gerak, aktif, nggak mau diem. Kalau pulang sampai rumah sore biasanya. Ini golongan kiri bawah. Bener nggak anak itu anak kiri bawah? Mungkin itu, mungkin. Coba kiri bawah. Ya udah ya, jelas. Lanjut lagi anak kiri atas. Otaknya paling banyak bekerja kiri atas, komplian, melankoli tinggi. Ciri khas anak kiri atas ini anaknya pendiam, wajahnya serius, jarang senyum, jarang ngobrol, cenderungnya introvert. Apalagi kalau cowok, anaknya nomor 1 adiknya banyak, tambah diem lagi dia. Bener Pak, anaknya cowok nomor 1, adik ketiga. Wah, ini kiri atas banget nih. Anak kiri atas ini pola pikirnya apa? Orangnya serius, banyak mikir, akibatnya akademiknya bagus biasanya. Anak kiri atas ini biasanya anaknya pinter. Bukan cuma pinter akademik, pinter ngeles juga biasanya. Nah ya, ciri khas. Coba bener nggak anak ini ya? Kiri atas. Kanan atas. Nah, golongan steadiness, pragmatic, intuiting. Anak kanan atas ini ciri khasnya adalah apa? Kalau dia suka pakai baju itu terus. Anaknya penampilan santai. Ya Allah nak, kondangan kok pakai sandal jepit kaos oblong nak, ya Allah. Nah, anaknya percaya dirinya overdosis, pede banget, dan ngomongnya tinggi. Mama, rencana adik 10 tahun lagi punya usaha. Walah, jauh banget. SMA aja belum tamat. Wah, itu dia ngomongnya tinggi Bu. Ini golongan kanan atas. Anak kanan atas punya apa? Bakat seni bagus. Dia memiliki bakat seni bagus, orangnya kreatif, dan dari 5 golongan biasanya insya Allah yang kanan atas ini insya Allah yang akan sukses duluan biasanya. Kenapa? Kreativitasnya sangat tinggi. Ya Bu ya, ini mungkin anak Bapak Ibu ini. Yang kanan bawah golongan influent, feel, sanguin. Kanan bawah ini ketahuan dari kemasan. Oh, kamu anak kanan bawah. Kok tahu Pak? Ciri khas kanan bawah murah senyum. Anaknya ramah, temannya baik. Kalau dia pegang HP pasti bawa power bank biasanya. Nah, itu dia. Anaknya power bank. Kenapa? Sosmednya kenceng banget. Gerak dikit, update status, lagi sekolah nih. Nah, bener ikan bawah. Anak kanan bawah ini ceria, temannya banyak, sering ngajak teman ke rumah. Tapi maaf, kadang-kadang emosinya ya kalau lagi cuaca cerah senang, begitu mendung galau. Itu tergantung cuaca ya, emosinya pakai galau.
Ya, ini golongan kanan bawah. Tapi heboh, ceria, pintar ngomong dia. Ini golongan kanan bawah ya. Nah, kalau yang terakhir, ini anak paling hebat. Kenapa? Semua otaknya bekerja sama kuat. Ya Bu ya, anak golongan ini ketahuan sekali. Biasanya kalau di kelas, di sekolah, anak golongan ini semuanya bisa. Ciri khas mereka ini terlibat di kegiatan agama, rohis, rokris biasanya. Nah, jadi ya, anak kanan bawah ini sering ngomong, mama, dunia cuma sementara. Akhirat nomor 1. sedekah. Nah, ini bagus, keren. Cuman anak ini otaknya bekerja sama kuat semua. Tapi apa? Anak ini bisa semua. Akhirnya paling galau milih jurusan. Inilah kadang-kadang awal kelas 10, adek pengen masuk FK, alhamdulillah. Tiba-tiba bulan depan ngepot, gak jadi aku pengen filsafat aja lah. Ngepotnya zigzag banget, tenang, jangan panik, itu biasa, nggak aneh begitu ya Bu ya. Ini sedikit cerita, tolong dicek anaknya Bu ya, cocoknya apa. Inilah materi saya kemarin. Dari sini kemarin hari ternyata benar. Ini dari Hippocrates, ya bisa ya. Ada kelebihan kekurangan. Ini materi saya sama anak-anak 1 bulan lalu. Tolong dicek. Oh, ada, makanya diperkuat dong. Pasti ada, tidak ada sempurna. Mohon maaf. Saya adalah orang kiri atas. Saya ketahuan itu model saya pada usia 30. Usia 30 saya ternyata saya ini kiri atas. Cocoknya memang engineer ya, kiri atas. Oke. Nah, sarannya Bu, bagaimana agar lebih hebat? Anak kiri bawah yang banyak gerak tadi Bu, olahraganya dikencengin Pak. 1 minggu ajak lari, jogging, naik sepeda, senang dia, seger. Kiri atas ajak ke toko buku, senang dia, belajar beli buku. Kanan atas, tolong Bu, penampilan lebih rapi. Dek, tolong pakai kemeja dong, kondangan lebih cakep. Masa pakai kaos oblong. Nah, sendalnya diganti dong, masa pakai sendal. Nah, itu Bu, dibagusin ya. Kanan bawah, olah hatinya. Jangan sering galau, baper gitu loh ya. Ini contohnya. Kalau yang tengah semuanya harus diolah ya. Ini contoh saja. Jadi cepat aja. Anak ini ototnya kuat, fisika bagus, kreativitas tinggi. Anak ini kreativitas tinggi Bu nih. Yang kanan bawah nih anaknya pintar ngomong. Yang ini bisa semua. Oke? Dari kecil, dari TK coba lihat. Anak kiri bawah pulang sekolah main dulu yuk. Main, makanya sampai rumah sore. Kiri atas main yuk. Aku les bimbel, enggak suka main. Kanan atas Bu, hati-hati Bu, usil, suka godain kakaknya, adiknya Bu, ya Allah usil banget deh, ya kan. Kanan bawahnya tengah. Nah, mohon maaf anak tengah ini kepo banget. Senangnya ikutan sama teman-temannya. Yang tengah ini adalah apa? Allah, nak, mager banget, ya Allah. Udah pegang HP di kamar, rebahan, es teh, gorengan selesai, udah buka di sana kan ya. Itu, ini anaknya anak bawah. Nah, bagaimana kalau kesel Bu? Pak, anaknya baper, kesel, sedih, kecewa, marah. Obatnya apa dong? Saran saya kenalin putra putri Bapak biar dia senang gimana. Anak kiri bawah, Pak lagi bete, Pak kesel, marah. Oh udah, ajak olahraga, lari, jogging, seger dia. Dan kalau kiri atas pendiam, anaknya pendiam nih, ya Allah, bawahnya marah nih, senggol dikit bacok nih, ya Allah. Nah, gimana? Ajak ke toko buku atau ke mall. Ya kalau harus belanja, nonton aja nggak apa-apa. Atau kalau nggak ke Alfamart, Indomaret, jajan boleh juga. Ya anak ini senangnya belanja kok biasa. Ya wisata. Kanan atas di kamar aja tidur, nonton, makan. Tapi Bu, kalau anak Bapak Ibu biasa ceria, kok tiba-tiba nangis ya, sedih ya, galau, gampang. Ibu Bapak telepon temannya, teman yang akrab, adik tolong kesini dong, anak saya lagi nangis-nangis nih. Panggil temannya, curhat, ngobrol, cerita-cerita, pulih dia. Ketawa, hahaha, udah seger, beliin gorengan atau jajanan Bu ya. Tapi maaf, kalau anak yang paling hebat tengah, emosi tiba-tiba naik turun. Waduh, kenapa ya ini anak ini ya kok tiba-tiba marah, kecewa, ketawa, galau. Obat nomor 1 adalah apa? Zikir, ngaji, sholat, ibadah. Itu sarannya aja, saran ya. Oke, silakan itu barangkali ya. Nah, aduh kebanyakan. Sampai jam berapa Bu? Masih ada ya? Oke, bentar ini. Nah Ibu, misalkan kalau gagal, Ibu Bapak kan pernah melihat anak gagal. Ulangan jelek atau tiba-tiba tes pertama PTN gagal, respon beda-beda. Kok para ahli tahu ya Pak? Ternyata saya baca bagus juga nih. Ternyata 5 anak menghadapi gagal beda-beda. Kok tahu caranya? Ternyata begini Pak. 5 anak Bu, ini suruh jalan di sebuah lorong sempit, ujung, di pintu sana pintu keluar. Para ahli sudah sembunyi di sana satu. Begitu anak yang mau keluar, dihalangi pakai kayu, portal.
bagaimana responnya kalau menghadapi gagal? Ternyata beda-beda. Yang pertama, anak kiri bawah, kamu jalan dek, ya. Bukan jalan, lari. Ngebut. Begitu sampai ujung, set, ya ada portal, nggak bisa keluar. Respon kiri bawah apa? Dihajar sama dia. Terjang. Bener, anak kiri bawah disuka tantangan. Maka kalau ibu bapak anaknya kiri bawah, biasanya dia suka main game lupa waktu dia. Habis lupa, karena tantangannya besar. Makanya anak kiri bawah ini hebat. Tagline dalam hidup mereka apa? Tagline anak kiri bawah, my life is my adventure. Keren. Hebat sekali ngomong gitu ya, berpetualang ya. Kiri atas beda, ada portal apa? Solusi. Nah, pinter kan, lompatin dong. Nah, itu solusinya. Yang penting solve the problem. Tapi beda. Kenapa kok kanan atas berpeluang lebih sukses daripada yang lainnya? Anak ini beda, Bu. Keren, kreativitas tinggi. Dia bilang, kenapa diterjang? Luka kan, sakit kan, darah kan, darah. Kenapa dilompatin? Keseleo kan, keseleo. Ada portal. Dia punya ide kreativitas banget, tahu cara gampang ngepot lewat bawah, lewat belakang. Ini kreativitas tinggi, makanya duluan sukses gitu loh. Ya dia tahu cara mudah, tapi beda Bu. Kalau anaknya gaul, lihat dulu. Anaknya yang ceria, banyak temannya. Adek, jalan sana ya. Iya Pak, ketahui lah. Iya boleh. Boleh pakai headset nggak Pak? Headsetnya nggak lupa. Copot headset, denger musik ya. Santai banget. Salah, nggak lagi santai. Begitu sampai ujung sudah keluar. Set, ada portal. Ya, nggak bisa keluar dong, terhalang. Kaget, dicopot headsetnya, dikantongin, lalu kediam sebentar, pegangan portal yang kencang, dan tiba-tiba nangis. Ya Allah, cobaan ya Allah. Kenapa ada portal? Salah saya apa? Malah baper dia. Gitu kan beda-beda respon gue. Ya Allah, tadi itu. Nah, yang tengah nih malah marah. Siapa naruh portal sembarangan? Jadi ternyata respon orang beda-beda. Tapi dari situ Bu ya, Bapak Ibu semua kita bisa bantu cara belajar. Mau tolong Bu, cara belajar tiap anak beda-beda. Ibu bapak nggak boleh negor adik kalau belajar tuh sepi dong, musiknya dimatiin, mejanya rapi. Itu cara jadul. Mungkin cocok dengan bapak ibu, anak kita belum cocok Bu. Loh, saya ketemu pernah Bu, anak belajar sambil main basket loh Bu. Coba Pak, gimana Pak? Ding, sambil nonton main basket loh. Ada kayak gitu. Jadi tidak semua anak cocok belajar diam, tangan di meja diam. Nggak bisa, tuh jadul. Ya beda-beda. Anak kiri bawah, daya ingatnya kuat. Kiri atas, pinter logika, ngitung. Anak kiri atas nggak suka ngafal. Kanan atas, yang kreatif itu ya, itu anak nggak suka yang panjang, ribet, rumit, sulit. Anak kanan atas ini seringnya gampang, mudah, praktis, cepat. Ya Bu ya, yang kanan bawah belajarnya harus rame-rame. Ini anak bimbel banget biasanya ya. Nah, ya kan, sering ngobrol, diskusi kan senang dia. Tapi kalau sepi dia nggak suka. Nah, yang ini campur-campur nih. Tapi tolong kalau ibu bapak punya guru privat Bu, tolong Pak, anak itu harus cocok sama guru privatnya. Contoh, anak kiri atas ini nggak suka guru privatnya banyak ngomong. Kiri atas ini anak pinter, sukanya gurunya pinter jenius. Pak ini bisa nggak Pak? Oh gini nih, jelas. Yang ini Pak, ya udah, yang ngomongnya dikit. Tapi nggak bisa kalau anak yang ini, anak yang ramai heboh dikasih guru pinter jenius, yang jarang ngomong nggak suka. Kenapa? Kalau mau belajar pulang sekolah, anak kanan bawah ini Bu yang hebat, hebat ngomong Bu ya, harus curhat dulu dia. Gimana Dik tadi di sekolah? Iya Pak, ya Allah Pak, capek banget, capek banget, ulang. Oh iya, sabar ya. Baru udah puas dia ngomong, yuk kita belajar yuk, baru senang. Nggak bisa langsung baru capek, nih kerjain. Ya Allah sadis banget. Nah, jadi gaya style guru juga beda-beda. Ibu ya tolong ya. Nah ini beberapa saran saya. Anak tengah biasanya kalau ulangan jelek nggak mau cerita, diam aja. Bapak ibu harus pelan-pelan. Ada apa dek? Kok ulangan jelek? Ya kalau Bu ya. Anak kanan bawah, adek kenapa ulangan jelek? Langsung nyalakan gurunya. Soalnya susah banget Pak. Pak Amin bikin soal nggak bener. Masa yang remet ada 70%. Nah ini kadang-kadang suka ngeles Bu ya. Jadi tiap anak tuh nggak sama. Ibu bapak coba kenali. Nggak boleh bikin alasannya. Dari inilah nanti sayanya bagaimana biar sukses Bu ya Bu ya. Ini beberapa saran kami Bu. Ini Pak, ini anak tengah ini cara belajarnya suka bantuin orang.
Nah, anak kiri bawah, maaf, anak kiri bawah paling nggak betah duduk lama belajar. Mohon maaf, adik kalau belajar di kamar buahnya 1 jam dong. Ini baru 15 menit udah cari gorengan, ngambil es teh manis. Aduh, memang begitu. Anak kiri bawah nggak bisa betah lama. Makanya saran kami apa? Belajarnya dipotong-potong. Nggak apa-apa 15 menit bel istirahat deh. Nah, belajar lagi 15 menit dipotong-potong, diulang-ulang. Sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau 1 jam berat. Kiri atas, ini anak pinter, rajin beli buku, tapi bacanya nggak sempet. Iya, betul kan ya? Lah, rajin beli buku doang dalam plastik, senangnya koleksi. Ya Allah, anak semangat bu, nanti mau dibaca, nggak kebaca juga. Makanya tolong bu, anak kiri bawah kiri atas ini tolong rapikan. Yang bisa membantu bu, tolong rapikan kamar mejanya bu. Dia akan senang, gak usah banyak ngomel, rapin aja. Tapi kalau kanan bawah, ini terlalu ngandelin teman. Ma, aku nggak mau di situ mah, nggak ada temannya. Hati-hati. Tapi hati-hati bu, kalau ini bu, Pak Amin, anak saya kanan atas kalau di kamar pak jangan lupa betah 2 jam pak. Dia belajar, dia anteng nanti dulu. Hati-hati bu, kenapa anak kanan atas ini betah di meja 2 jam 3 jam, tapi apa? Belajar cuma 15 menit, sisanya ngayal. Ngayalnya kemana-mana, hati-hati loh. Dicek 1 jam aja. Tapi dapat apa bu ya? Nih biar semangat. Pak, bagaimana biar semangat anak saya pak? Nih contoh, yang tengah memang ini paling top, nomor 1 yang penting bahagia. Ya, insya Allah. Tapi Pak Amin anak saya kiri bawah suka pakai berapa merek pak, banyak gerak, ambis dia pak. Nah, anak kiri bawah bu akan semangat banget kalau berhubungan dengan duit, doyan ya. Doyan, semangat. Adek, kalau nanti keterima UI, mama beliin mobil listrik, semangat dia belajar, senang dia. Adek kalau nanti keterima UI, mama ganti HP baru yang mereknya buah-buahan, senang dia. Contoh ya, yang warna orange, contoh, senang semangat dia tadi itu ya. Tapi orang yang teliti ambis, insya Allah jadi orang kaya. Kiri atas bukan duit jabatan calon orang pemimpin hebat, tapi kalau kanan atas ini sering dipuji. Yang kreativitas tadi bu ya, kalau oblong dipuji-puji, insya Allah pengusaha hebat. Tapi mohon maaf, kanan bawah agak lain. Anak kanan bawah ini yang tenar heboh, ceria di mana-mana, duit bukan segalanya pak. Jabatan bukan yang utama. Ya, saya gak suka dipuji, saya takut sombong pak. Anak kan bawah agak lain ya pak. Dia cuma minta satu, dia hanya ingin dicintai. Wah, disayang, temannya banyak, dia senang. Kenapa? Pemimpin hebat. Leadershipnya sangat tinggi ya bu. Dari sini bu, nah ternyata sudah ada kartunnya bu. Ibu bapak ingat nggak tuh? Coba ingat di TK dulu. Di TK dulu anaknya suka kartun apa? Nah ini dia, ada taman-taman SpongeBob, ingat nggak? Nah ternyata kartu SpongeBob itu ada 5 itu ciwannya. Coba nomor 1 yang kiri bawah. Aktif, dominan, ambis, teliti, suka duit, banyak gerak. Siapa bu taman SpongeBob bu ya? Ternyata adalah, nah itu Mr. Patrick ya. Iya bener ini kiri bawah ya. Itu ya kan, ambis, teliti, didagannya. Kiri atas, pendiam, serius, cemerut, banyak nyuruh-nyuruh, pintar, jenius. Nah itu namanya. Itu bener kan? Bener. Kanan atas, kocak, rame, akrab, ceria, banyak mikir, kreatif, iseng, usil. Siapa? Patrick ya. Kanan bawah, murah senyum, banyak teman, ceria, mager, baper, heboh, adalah SpongeBob. Yang tengahnya ada apa? Adalah Sandy. Ada 5. Mungkin bapak ibu tahu yang mana anaknya. Coba cek lagi ya. Dari sini bu, dari sini kemarin sudah saya informasikan. Saran aja. Cocok ambil, nggak cocok lupakan. Nomor 1, anak kiri bawah biasanya kurang suka kerjaan duduk diam di kantor. Gak suka dia kerjaan 9 to 5, gak suka. Dia senangnya traveling ke lapangan, luar negeri, banyak gerak, teliti, detail, ambis, pinter. Dia ambis memang, punya cita-cita bagus ya. Beda banget kiri atas. Kiri atas serius, nggak suka ketemu sama orang, nggak pinter, nggak suka dia. Cenderung introvert, jenius, pinter, sukanya nyuruh-nyuruh, tegas, galak. Jenius, pinter, ini golongan kiri atas. Nggak pakai perasaan dia, nggak pakai perasaan. Ya oke ya, kiri atas. Kanan atas, nggak mau diatur-atur. Aku ingin bebas.
Ya, orangnya nggak suka yang panjang, ribet, rumit, sulit. Senangnya yang mudah, praktis, cepat, kreativitas tinggi, banyak gerak, banyak usaha, banyak macam-macam. Ini bagus sekali. Ya, kanan bawah, orangnya suka ketemu sama orang, pintar ngomong, hahaha, kreatif suka bertemu, pintar membangun orang, pintar jualan, komunikasi bagus. Ya, suka ketemu sama orang. Ini ramah, ceria. Ya, kanan bawah. Yang tengah semuanya bisa. Semuanya bisa, tapi semua tergantung dari lingkungan. Karena lingkungan itu berubah segalanya. Bu ya, terima kasih itu dulu ya. Nanti kita akan bantu-bantu. Nah, tolong tentang TK. TK sekolah sudah memperkirakan kira-kira ini, saran saya ini aja. Ini penting, satu-satunya PTN yang sudah menuliskan hukum. Bapak Ibu coba, hukum 2 mapel TKA yang disarankan adalah menurut Gajah Mada jelas sosiologi sama sejarah atau PPKN. Tolong dicek. Kalau dia pengen bisnis, akuntansi, manajemen ekonomi, maka 2 mapel TK-nya adalah apa? Harusnya adalah ekonomi sosio. Kalau dia pengen HI dan seterusnya Bu ya, ini sudah ada daftarnya, Bapak Ibu bisa baca, tolong dikomunikasikan ke guru BK. Ya, jadi agak lucu Pak, saya pengen kedokteran gigi, kok ngambil fisika sama matelan? Alah. Yang pengen teknik, jelas matematika lanjut sama fisika, jangan matlan sama Inggris lanjut. Kalau sastra ya sastra lanjut kan, tapi kalau teknik saran saya adalah matlan sama fisika dong. Kecuali kalau matematika, teknik kimia boleh kalau teknik kimia ya, tapi secara umum matlan. Kalau pengen akmil harus fisika ya, dan lain-lainnya silakan dibaca Bu ya. Karena nanti hati-hati, jangan sampai salah milih. Nah, ini tadi sudah ada, ya sudah ada gambarannya. Jadi ini tadi sudah ada, karena psikologi itu ada 2. Kalau psikologinya di Unpad, UNS itu IPA. Harus kimia biologi kayak dokter. Kalau ini adalah IPS Bu ya, silakan, sudah ada daftarnya. Saya akan bantu. Ya, oke, tapi sekolah sudah ada BK. Nah, bagaimana ngeceknya? 17 anak SNBP. Bu, bisa dicek nanti anak yang diterima SNBP kemarin mapelnya apa, TKA. Berarti udah confirm itu yang diterima. Yang gagal SNBP, tolong dicek, mungkinkah anak-anak yang gagal SNBP kita ternyata mapel TKA-nya nggak matching? Mungkin aja. Jadi kita harus belajar dari angkatan 2022 ini Bu ya. 2026 ini, coba lihat Bu, ini kok nilai rapotnya rata-rata 90-an. Dia ngambil cuma ini PTN-nya, jurusan ini kok gagal. Coba cek mapel TK-nya. Oh, mapel TK-nya ngaco mungkin. Ya Bu ya, jadi hati-hati ya, dicek ulang tadi ya. Sudah, saya akan bantu. Oke. Nah, jadi yang bisa saya bantu adalah apa? Soal-soal. Ibu Bapak sudah mengerti. Saya sudah melihat gini dia. Saya terlibat di Hemat Tamrin. Saya tahu Hemat Tamrin bagaimana. Saya melayani semua lab school. Lab school 3 masuk semua, Kebayoran, ya, Rawamangun, sama Cirende. Saya mengerti strategi teknik mereka, policy lab school apa agar TKA-nya bisa dapat ternyata 3 grade. Ya, saya sudah tahu juga Al-Azhar seperti apa. Nanti saya akan bantu Ibu ya. Jadi sekali lagi kita akan ikut dengan sekolah, saya akan support bagaimana. Nah, tugas pertama Bu, silakan. Saran kami minta soal. Pak Amin, boleh nggak Pak saya minta soal? Boleh. Ibu Bapak silakan hubungi saya. Anaknya selama liburan. Coba nih. Ini kalau yang mau tryout, yang mau TKA sudah ada, bisa dicoba di sini juga. Dalam rangka persiapan nanti keluar nilai juga. Simulasi TK gratis. Ya, bisa. Oke. Yang mau soal boleh, saya akan bantu. Nah, misalnya. Contoh, ini soal TK kemarin. Tidak susah. Soal anak SD. SD bisa, coba ya sama-sama. Bu, coba Pak, ada yang tahu nggak? Berapakah tinggi tanaman pada hari ke-7? Tidak ada rumus. Cuma model apa? Tambah 3, ya elah, bercanda. Betul kan ya? Itu TK kemarin loh. Nih, TK kemarin. Anak SMP bisa. Ini SMP bisa. Lah, kesebangunan. Tidak ada pelajaran kesebangunan di SMA. Ini ternyata apa? Materi SMP. Hati-hati. Dan yang paling susah ini dia. Ini paling susah. Dari 25 soal, ini paling sulit. Cuma yang benar 14% seluruh Indonesia Raya. Kenapa? Logika analitik dia. Peluang campur dengan soal cerita.
Ini ternyata paling mudah. Lah, paling mudah Pak, trigonometri. Lah, bukannya susah Pak? Enggak, mudah. Terbukti 46% tertinggi, paling banyak benar. Sin kostan, sin demi, kosami tandesa. Ya Bu ya? Nah, ini paling mudah juga, cuma Pitagoras doang. Ya Bu ya, sudah ada soalnya. Jadi tolong bilang sama anaknya Bu, WA ke saya, sebutkan 2 mapel pilihannya. Kalau dia sudah dapat 2 mapel pilihannya, saya akan kirimkan materinya. Gratis ya Bu ya, ada 5. Yang saya akan kirimkan 5. Ini maaf ya Bu, sebentar ya Bu, saya akan berikan. Ini adalah hak Bapak Ibu semua. Silakan dilihat dulu sebentar, saya akan kirimkan ini ya, mana sebentar ya. Ini sebentar mohon izin. Ini soal TKA. Bapak Ibu mau yang mana? Silakan WA. Sudah? Sudah ada Bu ya? Ini contoh. Sudah ada ini apa? Saya wajib ya sudah. Ini dia. Ini materi wajib. Gratis. Silakan. Saya akan bantu. Ini sudah ada pembahasan juga ya Bu ya? Pembahasannya sudah dibaca. Jadi Bapak Ibu bisa menyamakan. Jadi saya kirim 5. Yang 3 kan wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, materi wajib kan ya. Yang 2, nah saya tolong disebutkan. Yang 2-nya aja. Pak, anak saya pengen kedokteran. Oh, jelas berarti nanti saya kirim 5. Yang 3 wajib tadi sama yang 2 berarti kimia biologi dong. Pak, anak saya pengen teknik elektro kan Bu ya. Oke, saya kirim 5. Yang 2-nya apa berarti matematika lanjut sama fisika. Tolong WA ke saya, sebutkan dari SMA 2 Tangsel, saya akan kirimkan materi tadi. Gratis, tidak ada biaya dan tidak ada promosi. Ya Bu ya, silakan. Sama saya akan berikan juga soal UTBK. Jadi tolong Bu, tolong. Kalau liburan besok ini jangan liburan doang dong. Ada yang dapat pelajaran juga, masa makan tidur nonton doang. Udah mau kelas 12 mikir SMA 2 Tangsel Kalau gagal diomongin orang Ya Bu ya, tolong Bu ya. Tolong. Ya kan tantangan berat kan ya? Berat. Jadi jangan cuma liburan nonton doang sambil iseng-iseng kerjain soal UTBK ya Bu ya. Saya kasih gratis itu saja tadi. Oke? Sudah? Terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya. Molor banget, semoga nanti kita ketemu lagi lah. Ketemu lagi di kelas 12, lebih lama lagi, lebih banyak bicara lagi. Oke, kita lanjutkan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo, apa ada pertanyaan barangkali sebentar Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih